Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Novia Karneli. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang disertasi pesan dalam komunikasi organisasi, mata kuliah komunikasi organisasi, dan saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita membahas tentang disertasi pesan dalam komunikasi organisasi. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang soal disertasi itu, berarti kita berbicara soal gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mengganggu distorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi sehingga menjadi blur atau terjadinya miskomunikasi atau apa yang disampaikan oleh si komunikator ke si komunikan. Nah, itu menjadi perbedaan apa yang diterima oleh si komunikan, artinya menjadi tidak efektif, dan tujuan yang terjadi tidak tercapai dengan apa yang diinginkan. Hanya tercapai tidak hanya sekedar mengurangi keefektifan komunikasi atau tidak tercapainya bagian-bagian dari sentral, tetapi secara keseluruhan akibat gangguan. Kadang-kadang tujuan komunikasi yang terutama itu dari komunikasi dalam melaksanakan menjadi tidak terwujud, jadi menjadi sangat mengerikan sebenarnya dalam komunikasi organisasi. Apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi beberapa tingkat kerugian yang akan dicapai yang disebabkan karena distorsi, dan ini memang harus disadari sejak awal. Teman-teman mahasiswa, kita akan lihat juga apa saja kira-kira yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan distorsi pesan dalam komunikasi. Banyak sekali dari segala hal yang melibatkan proses komunikasi kadang-kadang bisa menjadi titiknya sebuah distorsi. Makanya perlu diwaspadai dan perlu dikuncinya supaya di si sumber informasi ya, kita sebagai komunikator sekarang coba kita lihat secara sederhana. Disertasi yang menyampaikan dan menerima pesan, titik pertama distorsi ini dalam menyampaikan dan menerima pesan atau pada si pelaku, pada subjek, pada si komunikator yang namanya hambatan fisik, bahwa gangguan yang terjadi akibat komunikan. Atau ketika di kelas misalnya, jika kelas yang begitu besar sementara saya berdiri di ujung yang cukup jauh jaraknya dengan si audien, sementara suara yang tidak membumi ini untuk bisa sampai tangkap sempurna oleh lawan bicara, jadi pengiriman dan penerimaan pesan jaraknya cukup atau ruangannya dipakai kedap suaranya, artinya itu termasuk ke dalam gangguan yang menyebabkan terhambatnya proses pesan atau pengiriman pesan secara sempurna oleh si komunikan. Nah, inilah disebutkan dengan gangguan. Bahkan secara sederhana, misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika suara dari ruangan, suara dari dosen atau guru, dia harus memprediksi kalau
begini ruangannya, maka kapasitas suaranya harus begini. Karena kenapa? Karena jarak dengan audiens atau peserta di belakang sudah harus masuk ke dalam kategori perhitungan. Apalagi kita menyadari kelemahan-kelemahan dari ada orang yang memang suaranya tuh pelan, terlalu lembut. Tetapi tidak semua manusia, tidak semua komunikator menyadari bahwa persoalan-persoalan seperti ini dan itu menyebabkan besar terjadinya distorsi. Jadi jangan pernah menyalahkan anak atau peserta didik atau orang lain. Karena kenapa? Daya tangkapnya tuh menjadi sangat lemah, sementara kita sudah menjelaskan begitu luar biasa, tapi kok enggak? Kenapa tidak diterima oleh anak kita? Karena kita dengan begitu, kita sebagai si komunikator menyampaikan informasi harus menyadarkan diri. Kita menyampaikannya benar nggak sih? Kita menyampaikannya sesuai nggak sih apa yang diharapkan? Kita harus menyadari diri terlebih dahulu. Tidak bisa dijelaskan dengan singkat, karena ingat, ada distorsi yang kadang-kadang menyebabkan adalah kita komunikator. Kemudian distorsi ini dalam penyampaian atau pesan ini akibat komunikator bisa dari saluran distribusinya begitu panjang luar biasanya. Misal seorang jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele informasinya. Nah, dia harus ke sini dulu, sehingga bagaimana informasi itu putus akibat panjangnya transmisi tadi. Jadi semakin panjangnya saluran distribusi informasi akan semakin terjadinya gangguan efektivitas, bahkan tujuan komunikasi itu jadi terhambat. Yang pertama yaitu persoalan distorsi dalam menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu distorsi dalam menerima pesan, juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar ketika menerima pesan. Suasana kerjanya tidak nyaman, sinar lampunya terlalu terang atau redup, atau kerjanya yang terlalu panas, ruangannya terlalu panas, sirkulasi udaranya tidak enak, bahkan kesehatan penerima pesan itu sebetulnya kurang memadai, kurang baik, ataukah itu tuh pikirannya lagi banyak, stres, sakit gigi, pusing, ada masalah dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara kepada lawan kita seperti itu, maka akan terjadinya gangguan. Kita sudah panjang lebar menjelaskan sedangkan pikiran yang telah kemana-mana, atau dia sibuk dengan keadaan kondisinya sendiri karena dia itu lagi sakit atau sedang ada masalah, maka ada tuntutan untuk si komunikator, karena komunikator harus liar siapa lawan bicaranya dan dalam keadaan apa. Karena kalau tidak intens, tidak selektif melihat kondisi seperti ini, bisa jadi memicunya terjadi sebuah disertasi akan merugikan. Yang lainnya apa yang perlu kita ketahui, itu disebut dengan hambatan mental. Nah, hambatan mental itu terkait dengan perbedaan intelektual, kapasitas, kemampuan pendidikan, dan ini tentu saja dapat diperoleh pertukaran info atau pertukaran pikiran ketika berkomunikasi. Artinya orang yang levelnya tinggi atau dia orang yang pandai berbicara, dia sangat tinggi sekali, sangat bijak sekali berbicaranya, maka barangkali ketika berbicara dengan orang pendidikannya lebih tinggi, atau ini akan berbeda daya kampungnya, daya serapnya, dan juga animasinya. Maka untuk komunikator, tuntutannya gunakan bahasanya yang paling dimengerti oleh lawan bicara atau si komunikan. Nah, berbicara karena kita berasumsi di pikiran kita akan pernah ketemu, tapi
coba berpikir secara seakan-akan kita itu berada di dekat mereka. Nah, intinya gini, kalau kita seorang komunikator tamatan dari sini, kita sudah ahli di bidang menyampaikan suatu informasi, baik itu dalam suatu seminar misalnya kan. Tapi kalau kita berbicara dengan orang yang pendidikannya terlalu rendah, maka kita sebagai seseorang yang sudah ahli harus bisa menyesuaikan dirinya. Karena apa? Kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu pemahaman materinya, kita sudah tahu bagaimana penyampaian yang terbaik agar si komunikan dapat menerima informasi dengan baik. Nah, itu semua tergantung dengan si komunikator. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Nah, yang ketiga yaitu distorsi dalam mengartikan pesan itu sendiri. Artinya gini, berbeda latar belakangnya, beda usianya, beda jenis kelaminnya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan itu sendiri. Bisa menjadi penyebab gangguan bahwa setiap kita melihat pesan itu, dan yang kedua berbeda interpretasinya. Kita jadi pemahaman kata yang berbeda, itu menjadi gangguan yang tidak sedikit sebenarnya. Itu menjadi distorsi karena pesan yang disampaikan jadi kaku. Dalam bisnis harus ada sinonim seharusnya, maka kata-kata sebenarnya interpretasinya yang memungkinkan banyak terjadi interpretasi harus ada sinonim. Kata untuk banyaknya terjadi interpretasi harus sinonim untuk menjelaskan makna itu sendiri. Nah, jadi jangan berbicarakan kalau mengartikan maknanya seperti ini, satu kata, sehingga setiap orang menginterpretasikan dengan cara dan pandangan mereka itu tentulah berbeda-beda. Nah, teman-teman mahasiswa, semuanya pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bisa nggak pesan distorsi ini dikurangi, bahkan dihilangkan, atau tidak ada cara mengurangi distorsi di sebuah organisasi. Ada kondisi, ada strategi yang dipakai, dan ini memang butuh energi yang cukup untuk bisa menyelesaikan atau menganalisis, memiliki supaya distorsi itu bisa diantisipasi bahkan dihilangkan. Nah, agar komunikasi organisasi tercapai sesuai dengan tujuan dan arahnya. Sebenarnya organisasi itu harus mengupayakan yang pertama itu persepsi dan penerimaan harus disamakan, pemahamannya harus sama dengan pengertiannya. Nah, ini strateginya apa? Yang banyak strateginya adalah ketika melakukan komunikasi antar lembaga seseorang seperti klien, kita harus mencari terlebih dahulu siapa orangnya, bagaimana kapasitasnya, tamatan apa dia, pendidikan di mana dia tamat, sehingga kita mempersiapkan bahan atau materi sesuai dengan kapasitasnya. Kadang-kadang kita tuh harus menyesuaikan diri gitu. Kalau kita tamatan seperti ini, orang tersebut tidak memahami apa yang saya sampaikan gitu. Nah, ketika berbicara dengan orang ilmiah itu tidak sama ketika berada di kampung. Bahkan kita atau masyarakat umum yang bahasa mereka tidak sampai terhadap itu, walaupun mereka sebenarnya tahu inti persoalan. Artinya kita harus mengganti kata demi kata yang kita gunakan agar sesuai dengan perintah kapasitas. Bukan berarti mereka tidak paham, tidak mengerti, tapi kebiasaan penggunaan bahasa kadang-kadang itu akan memberikan pengaruh.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu presesi. Ini dilakukan berbagai macam kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikan. Jadi terus ada presensi yang harus jelas kredibilitasnya. Juga begitu, orang-orang yang menerima kapasitas semakin tinggi kredibilitasnya semakin berkaya, orang pesan yang disampaikan terwujud. Ini memberikan pengaruh, maka kredibilitasnya terjadi. Salah satu acuan yang terjadi penyebab disertasi itu kenapa? Nah, orang yang menjadi cuek, tetapi jika menjadi kredibel ketika menyampaikan pesan, orang akan dengan lebih menerima dan mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat. Cara lain yang dilakukan oleh seseorang tentunya itu oleh lembaga itu melakukan pendekatan diri dengan si pengirim. Artinya begini, bahasa yang disampaikan akan membuat ketawa, menangis, sedih, riang, menghibur, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah dikendalikan sejak awal pengendalian diri, sehingga tata bahasa sudah didesain sedemikian rupa, bahkan baik oleh mereka sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda-beda. Nah, keserasian hubungan pengiriman dan penerimaan pesan menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi distorsi komunikasi dalam meningkatkan yang baik dan lain sebagainya. Sehingga jangan pernah memenuhi obrolan sebelum Anda melakukan pendekatan emosional kepada lawan berbicara Anda, sehingga apa yang maksud dari obrolan itu kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan. Dalam sebuah proses komunikasi yang maha kuasa menciptakan kita 2 kuping, 2 telinga, dan 1 mulut, itu artinya kita harus 2 kali lipat mendengarkan orang lain daripada didengarkan. Karena kita tuh diciptakan 1 mulut, tetapi bukan berarti banyak berbicara gitu. Nah, itulah filosofinya. Tapi kebiasaan hari ini lebih banyak seseorang berbicara daripada mendengarkan, seakan-akan paling pintar, paling mengerti memasakkan kehendak untuk tidak didengarkan daripada mendengarkan. Di sini adalah kemungkinan terbesar terjadinya di sebuah distorsi karena tidak tahu untuk melibatkan diri untuk menghargai orang lain. Ketika mereka berbicara, kita harus didengarkan terlebih dahulu, maka memaksa untuk didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Sementara komunikasi yang terjadi efektif itu ketika dua belah pihak melakukan peran yang seefektif mungkin. Pada saat itu berbicara berarti kita didengarkan pada saat orang lain berbicara. Nah, kita harus mendengarkan. Nah, makanya dalam konsep ini juga perlu setiap komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi untuk mengantisipasi yang namanya distorsi pesan. Jadi harus dikembangkan terlebih dahulu, diolah terlebih dahulu agar orang tersebut mau mendengarkan dengan baik. Teman-teman sekalian, kebiasaan begitu besar sekali. Ini menjadi salah satu faktor penyebab distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi dimanapun, bahkan dalam presentasi, rapat, dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali di antara kita yang mau mendengarkan orang lain ketika berbicara secara bijak. Sebenarnya ketika organisasi yang mengadakan dengan cara presentasi, maka dari sisi penerima pesan, pembicara, dan pengiriman pesan di presentasi seharusnya lebih memperhatikan lebih banyak supaya ada didengarkan. Sekarang kita hanya bisa melihat diri kita sebagai pengirim pesan supaya didengarkan dulu. Nah, nantinya coba kita lihat bagaimana argumen yang paling besar. Teman-teman mahasiswa semuanya, kita harus mengetahui apa saja kriteria mendengarkan itu. Dalam video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus
perbaikan. Ada 3 kriteria yang mendengarkan itu, ada 3 hal. Yang pertama yaitu mendengarkan isi. Mendengarkan isi barangkali bisa dengan cepat, artinya penerimaan pesan, memahami, mencoba mengkategorikan, mengingatkan pesan. Ketika seseorang, kita hanya memahami pokok sebagai pendengar saja dari pesan tanpa memperdulikan apakah orang presentasikan itu setuju atau tidak setuju. Nah, mendengarkan ini secara garis besar tidak masalah, karena ini hanya butuh energi saja untuk mengambil perbagian terkait dengan isi yang akan dianggap dalam sebuah komunikasi organisasi dalam bentuk distorsi. Teman-teman semuanya, inilah yang menjadi persoalan. Barangkali ada yang disebut ketika mendengarkan kritik, kritis, aktif, empatif. Nah baik, sekarang saya jelaskan. Mendengarkan kritis itu berarti kita sebagai sebagai pendengar dituntut untuk memahami sekaligus mencoba untuk mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan oleh lawan bicara. Kadang-kadang interaksi pada saat menggali sudut pandang berbicara, Anda juga ingin mengevaluasi berbicara. Semuanya itu diakui sedemikian rupa. Nah, artinya apa? Dia menggunakan panca inderanya yang lebih banyak. Jadi mengingat hanya mendengarkan, tapi mendengarkan itu artinya adalah seluruh panca indera kita itu memanfaatkan, karena ini menggantikan secara kritis dengan lebih terbiasanya menuntut dari komunikasi efektif, sehingga kuasa distorsi itu semakin bisa diperkecil. Nah, setiap lawan bicara, setiap mereka yang terlibat dalam menggunakan indera atau aktif, ini akan kita sebutkan empatinya tuh lebih meretap kebutuhannya, karena keinginan bicara mengandalkan posisi, seolah-olah berada di posisi mereka. Betapa tidak enaknya ketika tidak didengar, ketika diacuhkan mereka, maka rasa empati itu harus dibangun sebagai pendengar. Berarti kita harus mendengarkan itu sehingga kita dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara. Tidak peduli jika adanya persamaan efektif, tapi rasa dinaikkan bahwa setiap orang ingin didengarkan. Maka pada saat orang berbicara, kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Nah, intinya gini teman-teman, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, otomatis orang itu harus mendengarkan kita. Nah, bagaimana caranya seseorang tersebut mendengarkan kita, mendengarkan pembicaraan kita? Dia mengantisipasi, dia mampu mendengarkan kita, sehingga jika sudah mendengarkan kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan, apakah kita itu sedih atau tidak, maka secara tidak baik dia langsung saja memberikan saran kepada kita apa yang kita rasakan. Nah, terlebih dahulu sebelum itu semua terjadi, maka kita harus berbaik dulu kepada orang lain. Intinya gini, jika seseorang tersebut baik kepada kita, maka kita harus lebih baik darinya, gitu. Jika dia menghargai kita, maka kita juga harus bisa menghargai dia.
Nah, kalau kita mau mendengarkan apa yang disampaikannya, maka secara otomatis orang tersebut akan bisa meningkatkan pembicaraan kita. Dia akan lebih segan, dia akan lebih menghormati kita. Nah, itu sebenarnya kunci dari proses komunikasi dalam bagian mendengarkan. Nah, komunikasi yang hilang bahwa tidak semua orang yang mendengarkan empati aktif, mereka hanya sebagai keefektifan pada pendengaran. Ini barangkali lebih pada kondisi titik mendengarkan kritis, seharusnya lebih banyak untuk dimanfaatkan mengurangi bahkan menghilangkan distorsi adalah pada saat kedua belah pihak mereka terlibat dalam komunikasi organisasi. Komunikasi efektif ketika mereka melakukan organisasi efektif dan espasi. Nah, kita coba lihat lebih jauh proses pendekatan ini supaya objek yang didengar agar tidak mudah dilupakan proses pendengarannya. Proses mendengar sebenarnya melibatkan cukup banyak detibilitasnya, maka dengan barangkali dengan orang lain sebenarnya memang tidak semua orang yang melakukan ini. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 kegiatan dalam proses mendengarkan agar objek yang didengarkan itu tidak dilupakan, dan barangkali memang banyak aksibilitas tersebut sehingga tidak banyak melibatkan proses kegiatan mendengarkan secara bijak di setiap proses komunikasi yang mereka, padahal kalau ini dilakukan sebenarnya besar kemungkinan mereka efektif, komunikasi orang terjadi menjadi lebih besar. Tapi sekarang apa? Sekarang kita coba lihat, mudah-mudahan dengan menganalisis ini kita melampaui, pasti mulai menghargai ketika orang berbicara minimal untuk mendengarkan, karena ketika ingin didengarkan seharusnya kita pun harus mendengarkan orang lain terlebih dahulu, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kegiatan itu minimal ada 5. Yang pertama yaitu menghadiri secara fisik, lahir dan batin, bahwa kita menyediakan bahwa alat sentra kita memang untuk pesan yang disampaikan hadir dalam konteks fisik, tapi tidak pikiran hati juga ada di situ. Jadi antisipasi juga bisa menghambat, seperti kita bisa menjadi lebih fokus, kita bisa jadi lebih memperhatikan ketika ada persoalan dan pendengaran. Kita coba mencari posisi yang mencari lebih enak gitu, karena ada audien yang memang pikiran kita memang lebih menangkap informasinya. Jadi maksud hadir ini adalah menghadiri panca indera kita, seluruh naluri, untuk mendengarkan mereka secara keseluruhan, jika tidak hanya fisik doang gitu. Yang pertama. Yang kedua, menginterpretasikan ini berarti arti atau memaknai inti dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai terhadap interpretasi hati, berarti kita memainkan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang diperoleh dengan pemberi pesan tadi. Jadi mustahil gitu pikiran kita kemana-mana, fokus kepada mereka, pada si pemberi pesan. Yang ketiga, kemampuan mengingat, menyimpan pesan atau menunjukkan kemudian hari, berarti pesan artian menjadi berlipat, otomatis tidak hanya jadi pikiran saja. Ini termasuk ke dalam seluruh panca indera tertuju kepada penyampaian, karena adanya keinginan hasrat yang ingin niat pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ini saja sudah 3 hal besar ini, sehingga sulit bagi orang-orang tertentu yang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan untuk bisa fokus, sehingga memang memungkinkan miskomunikasi efektif itu terjadi akibat distorsi yang diciptakan akibat tidak didengarkan. Itu yang ketiga.
Yang keempat, nah yang keempat itu adalah mengevaluasi. Kita coba mengikuti apa yang kita sampaikan, berarti pikiran kita tertuju apa yang kita bicarakan. Yang kelima, yang terakhir adalah mampu memberikan tanggapan, berekreasi terhadap evaluasi terjadi terhadap pesan yang disampaikan, kemudian ikut serta berbicara atau memberikan balikan sebagai center. Nah, kalau 5 hal ini kita lakukan, besar kemungkinan dalam proses balikan komunikasi itu akan menjadi lebih efektif. Karena apa? Sesama kita diluruskan melalui tanggapan. Tadi kaku memang terjadi kesalahan, tapi itu tidak semua yang mau legowo melakukan itu, karena kegiatan mendengarkan perlunya tentu menciptakan dua kuping untuk 2 kali lipat, karena Tuhan cuma menciptakan kita satu mulut. Artinya kita sebenarnya sudah tahu sebenarnya untuk apa fungsi telinga, untuk apa fungsi mulut. Nah, kita sebagai makhluk sosial harus mampu mengantisipasi, memberikan sebuah partisipasi kepada teman si komunikator. Jadi kita sebagai pendengar itu harus mendengarkan lebih baik. Nah, jika itu terjadi, maka proses pendengaran kepada kita dari orang yang mendengarkan kita itu lebih terjalankan gitu. Nah, terkait dengan efektivitas mendengar dalam proses komunikasi dimanapun atau apapun jenis komunikasi yang bisa menghasilkan, mengurangi, bahkan mengantisipasikan dan menghilangkan distorsi pesan menjadi, sehingga efektivitas komunikasi terjadi menjadi lebih baik. Kalau boleh kita analisis mencakup sulit karena menjadi pendengar yang baik, sehingga sebagian besar komunikasi itu tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan korelasi terhadap seseorang. Misalnya, bila seseorang secara langsung satu menarik kesimpulan, maka pendengaran itu tersebut nah, misalnya dalam seseorang secara langsung yang pertama menarik kesimpulan, maka pendengar tersebut berarti bisa dilandasi, bisa menutup pilihan dan tambahan. Yang kedua, pendengar berpusat pada diri sendiri, biasanya mengalihkan perhatian dari mereka dari pembicara pada diri sendiri, artinya mereka bisa disimpulkan sebagai orang yang tidak menyimak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menurut penelitian seseorang yang berbicara antara 120 sampai 150 kita per menit dalam situasi biasa, seseorang biasanya memaksimalkan 150 kata per menit memproses informasi yang didengarkan, dan sebenarnya bisa 4 kali lipat lebih cepat daripada berbicara. Jadi sebenarnya kalau mereka mau mendengarkan, mereka bisa mengungkapkan perhatian 4 kata 2 kali lebih lipat. Cuma persoalan sekarang tidak mau akibat kekuatan tadi, kebiasaan atau kebudayaan kita yang selalu banyak berbicara sedikit dan mendengarkannya, selalu memaksakan kehendak untuk didengarkan, tapi tidak mau merelakan untuk mendengarkan orang lain. Jadi beginilah distorsi seharusnya yang kita ketahui gangguannya dari komunikasi organisasi sebenarnya seringkali terjadi, dan yang menyebabkan tujuan komunikasi tercapai secara efektif bahkan tidak memaksimalkan, terutama jika Anda mengabaikan komunikasi mendengarkan tadi, pada akhirnya kita mengabaikan faktor shadow side yang biasanya tidak bisa diformat, sehingga mereka itu kesadaran itu membuat setiap kita mulai melibatkan emosi, sehingga komunikasi mendengarkan itu adalah komunikasi mendengar empati, mendengarkan rasa. Ketika kita ingin didengarkan, maka orang lain pasti ingin didengarkan, maka berikan hal yang sama. Mudah-mudahan dengan kondisi ini setiap kita merefleksikan segala sesuatu, menguasai yang namanya distorsi tadi, komunikasi menjadi lebih intens gitu. Nah, jadi barangkali
teman-teman, sebagian kecil demi banyak sekali penyebab, sebenarnya banyak kali penyebab-penyebab lain kita analisis, kita bahas dan menelaah lebih jauh. Misalnya penyebab itu bisa saja karena perbedaan budaya, karena yang menjadi penyebab bahwa semantik tidak status budaya, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, itu bawahnya pencapaian bahasa, banyak sekali yang menjadi penyebab terjadinya distorsi pesan. Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi sehingga efektivitas komunikasi siapapun dimanapun kita bisa dapat mewujudkannya dengan baik. Nah, baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.